Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kesempatan yang telah diberikan, di mana ujian meja hijau dapat dilaksanakan. Yang saya hormati, Ibu Miftahul Janah MKom, selaku pembimbing saya dalam menyusun skripsi. Yang saya hormati, Bapak Freddy Marpaung MKom, selaku penguji 1, dan yang saya hormati, Bapak Penda Sudarto Hasugian MKom, selaku penguji 2. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desi Kristina Giawa, NIM 1701-21014, dengan program studi Teknik Informatika. Adapun judul skripsi saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Bantuan kepada Siswa yang Kurang Mampu di Sekolah SMP PAB 6 Lubuk Pakam dengan menggunakan metode AHP. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari skripsi saya. Yang pertama, latar belakang masalah. Bantuan siswa kurang mampu adalah program nasional yang bertujuan membantu siswa kurang mampu memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak. Untuk mencegah putus sekolah, guna membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, serta mendukung program wajib belajar. Di samping itu, bantuan siswa kurang mampu juga membantu siswa dalam memenuhi kegiatan pembelajaran dalam pendidikan. SMP PAB 6 Lubuk Pakam adalah sekolah yang menyalurkan bantuan kepada siswa yang kurang mampu guna membantu siswa mendapatkan pendidikan yang layak. Selama ini pihak sekolah masih menggunakan cara manual, sehingga proses penerimaan bantuan kepada siswa yang kurang mampu menjadi tidak efektif. Hal ini dikarenakan pihak sekolah membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menentukan siswa yang berhak menerima bantuan kurang mampu. Dalam pemberian bantuan kepada siswa yang kurang mampu di SMP PAB 6 Lubuk Pakam, ada 5 kriteria yang digunakan. Yang pertama, fakir miskin, yatim piatu, kartu miskin, kelayakan rumah, dan broken home. Kriteria tersebutlah nantinya yang akan membantu pihak sekolah dalam menentukan siswa manakah yang layak mendapat bantuan. Selanjutnya, rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan penerima bantuan siswa kurang mampu di SMP PAB 6 Lubuk Pakam. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma AHP pada sistem pendukung keputusan di SMP PAB 6 Lubuk Pakam. Selanjutnya, batasan masalah. Data yang digunakan, data siswa SMP PAB 6 Lubuk Pakam. Yang kedua, kriteria yang digunakan adalah fakir miskin, yatim piatu, kartu miskin, kelayakan rumah, dan broken home. Yang ketiga, sistem dibangun berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk merancang sistem pendukung keputusan guna mengetahui siapa sajakah siswa yang layak menerima bantuan siswa kurang mampu. Yang kedua, untuk membantu pihak sekolah mengumpulkan data-data siswa yang kurang mampu. Ketiga, mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menentukan siswa yang layak dapat bantuan siswa kurang mampu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, mempermudah kepala sekolah SMP PAB 6 Lubuk Pakam mendapatkan data siswa yang kurang mampu. Yang kedua, dengan adanya sistem pendukung keputusan dapat memudahkan pihak sekolah menentukan siswa yang kurang mampu sehingga pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, landasan teori. Pertama, sistem pendukung keputusan. Menurut Ari Basuki dan Andarini 2020, pada penelitiannya menyatakan
Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu mengambil keputusan dalam menggunakan data dan model berbasis komputer untuk interaktif yang membantu mengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan membantu pengambilan keputusan manajemen dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar atau powerful yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. Selanjutnya, kecerdasan buatan. Menurut Suparno 2019, pada penelitiannya menyatakan bahwa kecerdasan buatan adalah salah satu bagian ilmu komputer yang mempelajari cara menggunakan komputer untuk mensimulasikan dan memperluas fungsi otak manusia. Selanjutnya, bantuan siswa kurang mampu. Menurut Dwika Asrani dan kawan-kawan 2018, pada penelitiannya menyatakan bahwa bantuan siswa kurang mampu bertujuan untuk membantu siswa kurang mampu untuk bersekolah dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara pendidikan yang layak, dan menarik siswa yang putus sekolah karena kurangnya dana melanjutkan sekolah, serta memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran dan memperluas pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi siswa dari keluarga tidak mampu atau miskin. Selanjutnya, metode. Analytical Hierarchy Process atau AHP. Menurut Lohmade dan Wijaya 2018 menyatakan, AHP adalah merupakan proses dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan perbandingan berpasangan atau pairwise comparisons untuk menjelaskan faktor evaluasi dan faktor bobot dalam kondisi multifaktor. Prinsip dasar AHP yaitu yang pertama, membuat hierarki, kedua, penilaian kriteria dan alternatif, ketiga, menentukan prioritas, keempat, konsistensi logis, kelima, tingkat hubungan antara objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Selanjutnya, kerangka kerja penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisa data, penerapan metode AHP, perancangan sistem, pengujian, dan implementasi. Selanjutnya, analisis dan perancangan. Pada tabel yang pertama itu kriteria prioritas. Yang pada tabel kedua adalah nilai kriteria berpasangan. Pada tabel ketiga, matriks perbandingan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu adapun perhitungan matriks perbandingan berpasangan dinormalisasi dengan cara sebagai berikut. Baris pertama atau kolom pertama pada tabel yang ketiga yaitu 1:1 sama dengan 1, 1:2 sama dengan 0,5, 1:3 sama dengan 0,3, 1:4 sama dengan 0,25, 1:5 sama dengan 0,2. Pada baris yang kedua atau kolom kedua yaitu 2:1 sama dengan 2, 2:2 sama dengan 1, 2:3 sama dengan 0,6, 2:4 sama dengan 0,5, 2:5 sama dengan 0,4. Selanjutnya, lakukanlah perhitungan matriks sampai ke kolom 5 dengan cara yang sama. Kemudian, untuk mencari kolom jumlah pada tabel didapat dari hasil penambahan pada setiap kolom sebagai berikut. Jumlah kolom pertama ditambah contohnya 1 ditambah 0,05 ditambah 0,3 ditambah 0,25 ditambah 0,2, hasilnya adalah sama dengan 2,25. Selanjutnya, lakukanlah penambahan pada kolom yang lainnya
hingga mendapat nilai setiap kolom dengan cara yang sama. Selanjutnya itu pada tabel keempat, matriks normalisasi kriteria. Pada tabel kelima, hasil prioritas kriteria dengan subkriteria. Itu hasilnya dari perkalian prioritas kriteria dengan subkriteria. Tabel keenam, hasil perkalian penerimaan bantuan. Yang ketujuh, tabel ketujuh, penerima bantuan. Selanjutnya, implementasi sistem. Pada tabel di atas itu ada form login, yaitu pas masuk memasukkan username sama password. Dan setelah itu maka tampillah data-data siswa pada program. Selanjutnya, implementasi sistem. Mana pada tabel ini adalah dimasukkan kriteria dan nama-nama siswa. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, penerapan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan pemberian bantuan kepada siswa SMP PAB 6 Lubuk Pakam, dari 6 siswa yang menjadi sampel belum ada yang layak mendapatkan bantuan atau sebagai penerima bantuan. Kedua, perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan pemberian bantuan kepada siswa dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai tampilan dan fungsi programnya, dan MySQL sebagai database atau tempat penyimpanan datanya. Selanjutnya, saran. Untuk pengembangan, maka penelitian selanjutnya dapat memperbaiki desain sehingga desain dan fitur yang ada dalam sistem lebih maksimal. Yang kedua, sistem dapat dikembangkan menggunakan metode klasifikasi yang lain sehingga dengan mencoba algoritma klasifikasi yang lain dapat digunakan sebagai perbandingan tingkat akurasinya. Yang ketiga, dapat menyempurnakan metode AHP dalam implementasi pada programnya. Terima kasih.